Selamat malam Balai Sarbini. Aduh, bicara mudik. Orang fak-fak kalau mudik itu banyak pertanyaan yang ada di otak. Yang pertama mau pakai apa? Pesawat ada, tapi mahal. Harganya 3 juta. Kalau kita pulang pergi fak-fak, orang tua lanjut puasa sampai Idul Adha. Ada alternatif yang murah. Yang itu yang biasa saya pilih. Kapal. Wih, cuma kapal ini permasalahannya satu. Lama. Dari Jakarta sampai di fak-fak itu 7 hari kawan. Itu pun kalau tidak macet di Laut Arafurus itu. Sudah begitu apa? Ketika musim mudik itu pasti yang pulang banyak. Wih, itu berdesak-desakan mulai dari pelabuhan. Desak-desakan sekali. Kapal itu saya sampai miring begini. Kalau jalan balik lagi ke pelabuhan. Tapi di setiap desak-desakan di kapal itu masih ada saja orang yang pakai trik lama. Trik berteriak air panas. Iya kan, tahu kan? Desak-desakan masih ada sampai sekarang. Anehnya kita selalu percaya. Mau naik kapal gitu kan, ada yang berteriak dari belakang. Air panas, air panas. Kita langsung refleks. Oh ya mari-mari. Pas lewat karung goni isi pisang. Weh bos, kau maksud apa? Kalau memang ada air panas di situ, pisang itu sudah jadi pisang rebus. Iya. Ini saya takut lama-kelamaan orang tidak percaya dengan trik ini lagi. Pulang ke fak-fak, orang desak-desakan, terus di belakang berteriak, air panas, air panas. Stop tipu saya. Air panas ini, air panas. Pasti pisang lagi. Tiba-tiba tidak ada suara. Kenapa tidak ada suara? Pas balik, sudah melepuh di bawah. Astaga Bapak, maaf saya kira tadi pisang. Saya kan su bilang air panas setan. Iya. Dan di kapal itu kalau kalian tidak tahu, kelas ekonomi itu tempat tidur dari ujung sampai ujung. Itu ada sekitar 10 tempat tidur. Itu setiap tempat itu ada tempat tidur begitu. Jadi orang banyak sekali. Kalau kalian naik pesawat, itu orang di samping kalian itu kan kalian cuma terbang 1 jam. Kita tidak sempat memperhatikan kebiasaan. Kawan di kapal 7 hari. Semua kebiasaan, mau kebiasaan aib semua kita tahu. Tapi akan enak kalau di sebelah kita itu cewek. Wih, saya pernah kawan. Itu kapal Dorolonda itu saya rasa kayak Titanic. Saya Jack, dia Rose. Indah sekali. Itu kalau ada ombak, ombak mulai kecil-kecil. Saya berdoa dalam hati, Tuhan ombak tambah besar Tuhan. Karena semakin besar ombak, itu perhatian ke dia juga akan semakin besar. Adik, adik muntah kah? Iya kakak kenapa tahu saya muntah? Kau muntah di kakak pemuka ini setan. Dan kalau sudah sampai, boy, orang fak-fak kalau sampai di pelabuhan fak-fak itu turun kayak orang pesta. Baju rapi pakai jas semua supaya orang tahu dia dari kota besar. Pas turun di bawah, orang tua sambut. Salim. Anak, libur berapa hari? 2 minggu mama. Ini kan perjalanan sudah seminggu toh. Kapal ini balik seminggu lagi. Naik sudah. Sekian saya Muhammad Al-Gatiri. Muhammad Al-Gatiri. Baru sampai pulang lagi. Abis-abis di jalan ya. Liburan di kapal. Ya udahlah langsung aja kita dengarkan ya. Apa kata Cak Lontong? Silakan Cak Lontong. Mamat. Iya Cak. Saya menilai dulu yang pertama ya. Iya. Tentang keluarga tadi. Memang agak sensitif yang kamu bicarakan di pertama tapi saya mengatakan bahwa itu tidak masalah. Kalau ada yang mengatakan bahwa mungkin ya nanti akan ada yang mengatakan kamu melecehkan atau menganggap
sesuatu melihat sesuatu tidak pada tempatnya, saya akan menjadi orang pertama yang membela kamu bahwa itu sama sekali bukan seperti itu. Ini Mamat bercerita tentang orang tuanya. Dia tidak mengatakan itu kondisi orang lain atau apapun. Itulah kondisi orang tua Mamat. Memang betul seperti itu kan? Betul, Cak. Nah, itu yang menjadi poin. Sekarang yang kedua, ini luar biasa sekali. Mudik, mungkin ya, saya bisa menilai yang pertama dan kedua tadi, dua-duanya nggak pernah mudik. Ingat, Dani Bele bercerita dia nggak pernah mudik. Si Desvin nggak pernah mudik. Jadi mereka juga kalau cerita mudik dari sisi yang lain yang mungkin akhirnya ya jadi biasa-biasa saja. Tapi Anda, pengalaman mudik Anda apalagi ke Fak-Fak itu diceritakan saja sudah luar biasa. Yang benar, apalagi dibumbui yang lucu-lucu ya kan. Ya, Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Menurut saya ketika kita punya sesuatu yang memang pantas kita ceritakan, berarti akan ada banyak kesempatan kita untuk mengulik itu menjadi sebuah materi komedi dan kamu bisa jeli memanfaatkan itu. Luar biasa, very good job. terima kasih Calontong. Very good job dari Calontong. Silakan Pak Dindro untuk berkomentar. Yang pertama dulu ya, yang tadi. Ya mungkin hampir mirip dengan Cak Lontong. Cuman ngobrolnya aja kira-kira kayaknya yang beda ya. Saya justru mengakui bahwa apa yang kamu lakukan tadi anti mainstream banget ya. Walaupun sebetulnya soal kejujuran. Tapi mungkin akan sebanyak itu stand up komedian selalu berkata jujur. Tapi mungkin dari 10, 1/4 yang ngomong benar-benar jujur mengenai keluarganya kali. Dan yang menarik banget, ini yang selalu saya katakan sebetulnya. Tetapi dalam situasi yang terbalik. Ketika orang di sana ngomong kayaknya stand up komedi tapi nggak ketawa-ketawa, lu tuh sebetulnya stand up komedi apa stand up tragedi sih gitu. Aku suka ngomong gitu tuh dulu. Nah, ini kamu membuktikan kebalikannya. Kamu bisa membuat tragedi menjadi sebuah komedi. Ini kayaknya cuman kamu yang bisa nih. Makasih Pak Dewi. Itu udah modal yang kamu punya. Luar biasa keren. Kompor gas. Terima kasih Pak Dewi. Dan yang terakhir kita dengarkan apa kata Bang Panji. Kalau gue boleh jujur, kualitas punchline-nya Mamat gue pernah ngeliat yang lebih bagus. Kecuali beat terakhir tadi, punchline terakhir lu, nah itu standar tawanya Mamat Alkatiri. Tapi kenapa bisa dapat kompor gas? Inilah kenapa tadi gue bilang penting banget untuk milih premis yang tepat. Gue jelasin kenapa premis itu penting. Ketawa adalah refleks. Orang tuh gak sengaja ketawa. Makanya kalau kita dengar joke yang sudah pernah kita dengar sebelumnya, ketawanya nggak sebesar ketika kita pertama kali dengar. Nah, premis yang unik itu membawa kita untuk terkejut karena kita nggak pernah tahu dunianya. Jadi gue nggak tahu nih sengaja atau enggak lo lakukan secara strategis atau enggak. Tapi kalau gue boleh bilang yang menyelamatkan lu malam hari ini adalah bukan kualitas punchline lu karena gue pernah ngeliat yang sebelumnya, tapi kejelian lu dan keberanian lu untuk milih premis. Tadi si Calontong ngasih sebuah suruh waspada ya, karena gue tahu ini topik yang gak lazim. Gue lagi mikir-mikir apakah ada komika lain yang pernah tackle ini, tapi kayaknya belum. Dan lu punya hak penuh untuk menekel topik ini karena ini bapak lu. Tapi kita tahu betapa sensitifnya masyarakat Indonesia, jadi siap-siap aja. Tapi itu yang gue kagumi dari lu malam hari ini, keberanian lu. Thank you. Makasih Bang Panji.